Oke, selamat pagi jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari Paskah ya, hari yang spesial. Secara pribadi saya tidak bisa lepas dari kejengkelan dan kemarahan secara rohani tentu saja. Dan mohon maaf kalau itu terbawa ke aspek lahiriah ya. Melihat orang-orang yang menyatut gereja, menyatut nama Yesus, tapi merayakan Paskah dengan menajiskan bait Allah ya, dan menajiskan ibadah-ibadah. Mereka bilang Kristen tidak menghargai sama sekali karya salib Kristus ya. Kita akan teruskan pelajaran kita. Nah, kita akan mulai dari sini dulu ya. Wrap up rangkuman dari pelajaran tentang doa Daniel ya. Nah, saya ingin ambil satu ayat saja di Daniel pasal yang ke-9, yaitu ayat yang ke-16 ya. Coba kita bacakan. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kotamu, gunung-Mu yang kudus, sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celak bagi semua orang yang di sekeliling kami. Perhatikan ini bagian dari doa Daniel, kita sudah belajar minggu lalu, itu aspek supplication atau permohonan ya, merendahkan diri dan memohon kepada Tuhan. Tapi saya ingin kita perhatikan kalimat pertama ya, saya kasih tanda merah, ya Tuhan sesuai dengan belas kasihan-Mu. Saya tidak tahu kenapa Alkitab Bahasa Indonesia menuliskan belas kasihan di sini, mudah-mudahan tidak ada unsur kesengajaan di sana. Tetapi kalau kita lihat tren kecenderungan gereja-gereja akhir zaman yang menyimpang dari kebenaran firman, di mana kasih-kasih ya, tentang Allah itu kasih ditonjolkan tanpa memperhatikan, tanpa menghiraukan kekudusan Allah. Di sini ada sesuatu yang coba kita pelajari ya. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia ditulis sesuai dengan belas kasihan-Mu. Kita lihat dua saja Alkitab Bahasa Inggris. Kata belas kasihan di sini sebenarnya apa gitu di apa? Bahasa yang sebenarnya. Kalau kita ambil King James Version, di sana dituliskan, "O Lord, according to all thy righteousness," atau ya Tuhan menurut semua kebenaran-Mu ya. Jadi yang ditulis dalam Alkitab Bahasa Indonesia belas kasihan-Mu ini ternyata dalam Alkitab Bahasa Inggris King James Version ditulis according to thy righteousness atau menurut semua kebenaran-Mu ya. Coba sekarang kita lihat Alkitab lain, NASB ya, New American Standard Bible. Di sana dituliskan seperti ini. O Lord, in accordance with all your righteous acts. Atau kalau kita terjemahkan, ya Tuhan sesuai dengan semua tindakan kebenaran-Mu ya. Ini 11-12 menyatakan bahwa doa Daniel, permohonan Daniel, supplication, memohon dalam perendahan diri itu adalah merendahkan diri, menyatakan ketundukan kepada kebenaran Allah. Ya, kita sudah bahas panjang lebar minggu lalu. Daniel memulai doanya dengan menggali kitab suci, menyelidiki kitab suci. Dia mau ketika dia berdoa disertai dengan puasa, maka doanya itu adalah bentuk ketundukan, penyelarasan diri terhadap kehendak Allah ya, kebenaran. Maka ketika dia berdoa, dia katakan saya berdoa menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menurut apa yang menjadi rencana Tuhan, menurut apa yang menjadi kebenaran Tuhan. Saya tidak mau berdoa di luar itu ya. Permohonan dinaikkan menurut kebenaran Tuhan. Jadi kalau kita sambungkan, saya sudah singgung sedikit minggu lalu dengan Yohanes di mana Yesus berkata, apa yang kamu minta akan kuberikan, gitu kan. Nah, tren gereja Pantekosta karismatik tentu saja mencomot satu ayat ini lalu mengaplikasikannya di luar konteks ya. Karena kalau kita pelajari sekali lagi Yohanes berbicara tentang ranting yang melekat kepada pokok anggur. Artinya hidup yang bersepadanan dengan apa yang jadi kehendak pokok anggur, yaitu Yesus ya. Dikatakan, akulah pokok anggur yang benar, Bapakku pengusahanya ya. Jadi hanya ranting-ranting yang ketika berdoa, ketika meminta kepada Tuhan,
according to all thy righteousness atau in accordance with all your righteous acts, itulah doa yang Tuhan katakan dijamin apa yang kamu minta akan aku berikan ya. Jadi ini ya. Nah, kata righteousness yang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia menjadi belas kasihan itu berasal dari kata nih ya, sedokoh ya, yang berarti memang righteousness atau justice ya dalam bahasa Ibrani ya, karena ini perjanjian lama ya. Jadi sedokoh ini artinya righteousness, justice, kebenaran, keadilan. Apa sih arti dari keadilan? Keadilan itu ketika kebenaran ditegakkan. Itu Allah kita maha adil ya, menegakkan kebenaran, menyatakan siapa dirinya, kodrat pribadi Allah yang adalah kebenaran, maka Allah tidak bisa mentolerir, tidak bisa berkompromi dengan ketidakbenaran. Nah, harusnya doa-doa yang dinaikkan gereja Tuhan meneladani doanya Daniel seperti ini ya. Sekali lagi ya, belas kasihan, pengen belas kasihannya. Siapa yang gak perlu belas kasihan Allah? Setiap kita berdoa kita memohon belas kasihan Tuhan ya, baik secara rohani, terlebih secara rohani, juga secara jasmani ya. Karena hanya dari belas kasihan Tuhan pemeliharaan terjadi. Tetapi kasih tanpa kekudusan, kasih tanpa kebenaran dan keadilan, kasih yang tidak memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Sekali lagi ya, sekarang kita memperingati pasca kebangkitan Tuhan Yesus. Ingat ya, kasih Tuhan dinyatakan dalam karya salib. Tetapi ketika kasih dinyatakan pada saat yang sama, kekudusan Allah, keadilan Tuhan dinyatakan. Bahwa dosa harus dihukum. Manusia berdosa harusnya mati. Tapi Yesus menyatakan kasihnya dengan menggantikan tempat kita mati atas dosa-dosa kita. Jadi kasih, belas kasihan Allah dinyatakan bersamaan dengan keadilan Allah. Menyatakan bahwa Allah kita Allah yang kudus ya, dan gereja akhir zaman pengennya memisahkan itu ya. Pengen belas kasihan Allah tapi menolak kekudusan Allah ya. Pengen pengampunan dosa tetapi menolak bertobat. Aneh. Gereja akhir zaman aneh ya. Memisahkan dua hal yang tidak terpisahkan dari satu pribadi Allah yang kudus, dan kita ingin ngambil yang enaknya saja. Sekali lagi saya ingatkan, Ayub katakan istrinya apa? Perempuan gila ya, hanya ingin yang baik, yang bagus dari Allah, tapi menolak pendisiplinan dari Allah. Seperti ini ya. Jadi belas kasihan ini tidak tepat ya. Jadi sedokoh itu righteousness atau justice ya. Jadi Alkitab bahasa Inggris lebih tepat menerjemahkan ayat ini. Nah, sebelum ke poin yang terakhir, saya ingin bacakan dari Nehemia, bagaimana Nehemia yang menjadi bagian dari penggenapan doa Daniel ya. Jadi ketika Allah memulangkan bangsa Israel, membangun kembali Yerusalem, bahkan bait Allah, di sana yang Nehemia salah seorang yang terlibat ya. Selain ada Ezra, lalu di Zakaria dikatakan Zerubabel ya. Nanti kita akan belajar secara lengkap. Tapi saya ingin pagi ini membacakan doa Nehemia. Coba bandingkan dengan doa Daniel ya. Doa Nehemia, ya. Nehemia pasal yang pertama mulai ayat yang keempat. Perhatikan baik-baik. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya kepada orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Ayat yang ketujuh. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu. Itu saya bacakan sampai di situ saja ya.
Jadi begitu paralel dengan doanya Daniel ya. Jadi pengakuan dosa, ada confession di sana, lalu ada pengetahuan tentang pribadi Allah ya, ketika Nehemia berkata apa? Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Tahu, jadi Allah perjanjian itu tidak mungkin membatalkan perjanjiannya ya. Bahkan ketika umatnya memberontak, sehingga harus dihukum atas kesalahan, atas pemberontakan, atas dosa yang dilakukan, tetapi kasih setianya menjaga perjanjian tidak putus ya. Jadi dari pihak Allah unilateral. Nah, di sini disinggung tentang firman yang diberikan lewat Musa ya, peraturan-peraturan, ketetapan, hukum-hukum Allah yang Tuhan berikan kepada bangsanya lewat Musa. Nah, nanti kita belajar bahwa perjanjian Musa itu adalah perjanjian bilateral ya. Nanti kalau ada waktu di minggu-minggu ke depan saya akan singgung sedikit. Kalau perjanjian antara Allah dan manusia dengan umatnya, kemarin kita sudah belajar bersifat unilateral ya, benar-benar ini pihak Allah yang bekerja karena manusia tidak bisa memenuhi apa yang menjadi tuntutan perjanjian. Tapi sebenarnya ada saatnya di mana Allah melakukan perjanjian bilateral dengan umatnya ya. Nah, salah satu contoh perjanjian bilateral adalah perjanjian Musa ya. Atau Mosaic Covenant ya. Nanti kalau belajar teologi, perjanjian Musa itu perjanjian bilateral ya. Allah memberikan hukum-hukumnya di Gunung Sinai lalu berkata kepada bangsa Israel, "Kalau kamu taat kepada hukum-hukumku, aku akan memberikan berkat-berkat gitu kan. Tapi kalau kamu melanggar hukum-hukum, aku akan memberikan kutuk ya." Ini salah satu contoh perjanjian bilateral. Ada sebelum Musa perjanjian yang namanya perjanjian dengan Adam ya, kalau kita ingat mundur sedikit ke zamannya Adam dan Hawa di Taman Eden ya. Kalau dalam teologi disebut Adamic Covenant ya. Jadi ada perjanjian Adam, perjanjian Musa, ini bilateral. Allah menyatakan hukum-hukumnya, manusia harus mematuhi hukum Allah, kalau tidak dapat hukuman. Nah, dalam konteks Adam, perjanjian yang Tuhan lakukan dengan Adam, semua buah dari semua pohon di taman ini boleh kau makan, asal jangan kau makan satu pohon. Karena ketika engkau memakan buah itu, pada hari itu juga engkau akan mati ya. Jadi dalam diri Adam dan Hawa tentu saja dituntut patuh kepada hukum Allah, barulah mereka akan melanjutkan kekekalan hidup mereka ya. Tapi karena mereka kemudian melanggar, memakan buah yang dilarang untuk dimakan, mereka mengalami yang namanya mati ya, secara jasmani juga secara rohani. Jadi dari contoh perjanjian bilateral ini, kita mendapatkan contoh bahwa dalam keduanya manusia gagal ya. Manusia gagal ya. Maka dalam konteks Israel lalu kemudian berlanjut kepada gereja Tuhan, mau tidak mau Allah harus ambil alih ya. Jadi unilateral ini perjanjian Abraham, contoh ya perjanjian yang bersifat unilateral. Perjanjian Abraham, lalu ada perjanjian Daud, Abrahamic Covenant, lalu Davidic Covenant, lalu ada perjanjian baru ya, New Covenant. Ini unilateral. Karena Allah sudah coba mengadakan perjanjian bilateral, manusia gagal ya. Maka satu-satunya cara adalah Allah melakukan perjanjian unilateral. Nah, ini nggak main-main, kita rayakan Paskah ini. Hukum yang berat bagi manusia untuk memenuhi, Tuhan korbankan anaknya yang tunggal untuk menjadi manusia, menjadi satu-satunya manusia yang bisa memenuhi tuntutan perjanjian. Ya. Jadi dari pihak Allah memegang
perjanjiannya, kasih setianya, dari pihak manusia harusnya berpegang kepada perjanjian, mengikuti peraturan-peraturan hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan. Tapi manusia gagal, sehingga Allah mengutus anaknya yang tunggal menjadi manusia untuk mewakili manusia memenuhi seluruh hukum Allah. Ya. Jadi Yesus datang tidak untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Hanya dalam diri manusia Yesus, hukum Taurat, hukum perjanjian itu digenapi. Bahkan kegagalan manusia, hukumannya apa? Gagal mengikuti perjanjian, binasa, mati. Bahkan kegagalan manusia pun gak tanggung-tanggung ditanggung oleh Yesus. Jadi kita lihat, walaupun ada masanya Allah mencoba melakukan perjanjian bilateral dengan manusia, nyatanya manusia gagal. Allah ingin menunjukkan bahwa satu-satunya cara manusia bisa selamat, bisa masuk ke dalam perjanjian dengan Dia dan memenuhi tuntutan hukum perjanjian adalah ketika manusia itu dilahirkan kembali. Jadi Yesus menjadi manusia, memenuhi hukum-hukum perjanjian secara sempurna, hukum Taurat digenapi dalam diri Yesus. Bahkan Yesus naik ke salib, tergantung, mati secara terkutuk, menanggung kegagalan manusia. Tapi lewat karya salib ini, siapa yang mau percaya, yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi akan dilahirkan kembali. Inilah mata rantai yang hilang dari gereja akhir zaman. Lewat karya salib inilah akan dibentuk manusia baru. Yang akan memiliki kuasa yang ada di dalam Yesus, sehingga mereka mampu memenuhi hukum-hukum perjanjian ini, ya, seperti ini. Jadi hanya manusia yang sudah dilahirkan kembali, kita sudah baca ayatnya berkali-kali ya, Yeskiel pasal 36 mulai ayat 25. Aku akan menjadikan kamu baru, memberikan roh yang baru, hati yang baru, menjauhkan dari kamu hati yang keras, memberikan kepada kamu hati yang taat, sehingga kamu hidup sesuai dengan hukum-hukum perjanjian. Jadi sebenarnya kalau di akhir zaman, kita termasuk di dalamnya manusia baru yang bisa memenuhi hukum-hukum perjanjian, tentu saja dengan banyak kekurangan, tetapi sekali lagi karya salib Kristus sudah menanggung kegagalan-kegagalan kita, ya, dan karya salib Kristus itu sempurna, kan, menjangkau ke masa lalu dan ke masa depan. Jadi katakanlah dalam hidup kita sebagai orang yang sudah diubahkan menjadi manusia baru, kita masih melakukan dosa. Kita masih memiliki kekurangan dan kelemahan, kita masih mengalami jatuh ke dalam dosa, ya. Tapi sekali lagi, hati yang baru membuat manusia baru ini cepat-cepat bertobat kepada Tuhan, dan karya salib Tuhan kembali membersihkan dia. Sampai ke akhir perjalanan hidup kita akan dipelihara oleh Tuhan di sini. Anggap sekarang, ya. Jadi dalam konteks perjanjian unilateral memang sesuai dengan kodrat pribadi Allah, gitu kan. Nah, ada saatnya Allah mencoba mengadakan perjanjian bilateral. Allah hanya ingin menunjukkan bahwa gagal. Manusia di luar Allah tidak akan mampu memenuhi tuntutan perjanjian. Jadi ujung-ujungnya tetap aja harus Allah yang menjadi manusia untuk menggenapi
tuntutan hukum-hukum perjanjian secara sempurna, bahkan menanggung kegagalan kita. Jadi kalau kita merayakan Paskah, yang kita sebut sebagai hari kemenangan, ngerti nggak kemenangan kita tuh atas apa gitu. Nah pada akhirnya semua adalah anugerah Allah, karya Allah sendiri. Ya. Karena kalau mengandalkan manusia kita akan gagal ya. Jadi ini sekilas saya kasih pelajaran tentang covenant teologi ya. Apa yang saya tahu saya ingin bagikan kepada jemaat. Jadi mencoba memahami isi Alkitab, pesan Tuhan lewat sudut pandang perjanjian ya. Jadi ada covenant teologi, ada dispensational teologi, ada sistematika teologi. Nanti akan saya sedikit-sedikit saya share ya apa yang saya pelajari, apa yang saya dapat. Jadi seperti ini ya. Jadi memandang isi Alkitab itu secara keseluruhan dari perjanjian baru sampai perjanjian lama, dari kejadian sampai kitab Wahyu itu dilihat dari sudut pandang perjanjian antara Allah dengan manusia ya. Seperti ini saya kasih. Nah baru kita ke poin terakhir ya, coba kita bacakan. Permohonan, supplication ya, kita sudah belajar dari ACTS atau X ini bagian dari S-nya, supplication atau memohon belas kasihan kepada Tuhan dalam perendahan diri. Jadi permohonan adalah sikap merendahkan diri dalam arti takluk, tunduk, taat kepada kebenaran Allah ya. Jadi bukan sekedar nangis-nangis saat berdoa gitu kan. Merendahkan diri itu bukan begitu dalam pengertian iman Kristen ya. Dalam kita menaikkan permohonan kita atas belas kasihan Tuhan, tetapi itu wujud dari takluk, tunduk, taat kepada kebenaran Allah ya, sebagaimana doa Daniel yang kemudian disalah tafsirkan dalam Alkitab bahasa Indonesia ya. Jadi, oh Lord, according to all thy righteousness ya. Ya Tuhan, menurut semua kebenaran-Mu aku berdoa, aku merendahkan diri, aku menaikkan permohonan, aku memohon belas kasihan Tuhan ya, seperti itu. Maka itu diawali dengan tindakan pertobatan. Jadi kalau kita tahu bahwa ketika kita berdoa itu bukan sesuai dengan belas kasihan tapi sesuai dengan kebenaran Allah, maka itu diawali pasti dengan tindakan pertobatan, mengakui dosa. Confession, mengakui dosa lalu mohon ampun, itu pertobatan ya. Jadi kita lihat doa Daniel seperti itu, mengakui doa bangsanya, dirinya sebagai bagian dari bangsa Israel, umat pilihan Allah yang telah memberontak kepada Allah. Nehemia pun demikian, bahkan Nehemia tambahkan ya, mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu, juga aku dan kaum keluargaku telah berdosa ya. Jadi kalau Nehemia bahkan lebih spesifik dengan menyebut komunitas terkecil yang paling dekat dengan dia. Jadi keluarganya, dosa keluarganya pun diakui ya. Jadi ini kalau doa kita adalah menurut segala kebenaran Allah, maka ketidakbenaran yang sudah kita lakukan itu harus diakui dulu dan mintakan pengampunan dari Allah ya. Diawali dengan tindakan pertobatan, ini bagian dari C ya, dari acts confession. Kalau kita lihat 2 Tawarik 7 ayat 14, kita akan buka juga ya pagi hari ini, coba. Jadi ini cara kerja Allah sesuai dengan posisi ya yang seharusnya di mana Allah, di mana kita manusia, apalagi dalam keberdosaan kita. 2 Tawarik 7 ayat 14. Ini ayat yang sudah tidak asing tentu. Dulu kalau saya ikut kegiatan-kegiatan KKR, biasanya ayat ini yang menjadi ayat pokok ya. Saya bacakan ya, 2 Tawarik 7 ayat 14. Saya bacakan dari ayat 13 dulu ya. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku,
Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, jadi kalau kita lihat doa Daniel, doanya Nehemia selaras dengan ayat ini ya. Jadi ketika Allah menurunkan penghakiman itu, Allah ingin kita bertobat, Allah ingin kita berbalik, Allah ingin kita mencari Dia gitu kan, merendahkan diri serendah-rendahnya, mengakui dosa itu, bukan malah lari, sementara dosanya ditumpuk, dicari pembenaran, lalu kita bersikap seolah-olah tidak ada dosa itu di sana. Saya kemarin nonton satu film. Di sana ada satu cuplikan dari satu dialog yang diucapkan oleh tokoh dari film ini yang berkata seperti ini. I've already trod on dangerous ground. We're on dangerous ground right now because of our secrets and our lies. They're practically what define us. When the truth offends, we lie and lie until we can no longer remember it is even there, but it is still there. Every lie we tell incurs a debt to the truth. Sooner or later, that debt is paid. Setiap kebohongan, setiap ketidakbenaran yang kita lakukan itu adalah hutang terhadap kebenaran. Kita tidak bisa menghindar. Satu saat kita akan bayar itu. Ya. Dan sebenarnya kematian Yesus di atas salib yang kita rayakan kemenangannya hari ini, perayaan Paskah, itu membayar hutang-hutang gitu. Kita nggak bisa bayar. Tapi dengan mengakui dosa kita, hutang terhadap kebenaran itu, karena kita melakukan ketidakbenaran, Allah mengampuni. Yesus bayar lunas 2000 tahun yang lalu di atas salib yang kita rayakan hari ini. Tapi kalau umatnya menganggap rendah dosa, berbuat dosa bukannya mencari wajah Tuhan, merendahkan diri, mengaku mohon pengampunan, tapi malah menutupi, dan ditutupinya kan dengan dosa yang lain. Kita sudah belajar ini, kebohongan itu akan ditutupi dengan kebohongan lain. Maka itu adalah hutang. Jangan dibayangkan hutang terhadap kebenaran ini akan hilang begitu saja. Tuhan akan menuntut pembayarannya. Tuhan sudah berikan anaknya yang tunggal karena kasihnya untuk membayar hutang-hutang itu lunas. Kita malah menghindar ya. Kita bersembunyi di balik Kristen KTP, Kristen pencitraan ya. Sementara hutang kita semakin bertumpuk ya. Dan sementara kita ibadah tiap minggu dilakukan terus, peringatan-peringatan dilakukan terus, ada yang sampai keluar kota ibadah Padang, retret, menginap di hotel ini, menginap di villa ini. Tapi malah itu terus menumpuk hutang. Kalau kita tidak mengerti kenapa Yesus harus mati di atas salib yang kita rayakan hari ini ya. Jadi diberikan fasilitas untuk melunasi hutang oleh Allah, dan gak main-main ya ketika Allah mengorbankan anaknya yang tunggal yang dikasihinya itu. Tapi manusia malah lari ya, menghindari. Malah lebih senang melakukan perayaan Paskah dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Tapi yang harus kita syukuri apa? Karena kan udah tradisi ya, kita merayakan Paskah, ibadah Padang. Ada yang 2 hari 1 malam menginap di mana, kesini, kesana gitu kan. Nah murid-murid kita yang sudah belajar firman banyak dari kita, semua menanyakan hal ini. Ya. Jadi Pak Pendeta, di gereja saya ada ibadah Padang, retreat dan sebagainya keluar kota karena sudah tradisi, dan kalau tradisi anak bagi daging kan kita susah melepas ya. Lalu dia bertanya, apakah saya harus ikut gitu kan? Lalu setelah ngobrol-ngobrol, gambaran bagaimana gereja tempat murid-murid kita berjemaat ini melakukan tradisi. Kita selalu bilang bukan retreatnya yang salah, bukan ibadah Padangnya yang salah, bukan nginep di villanya yang salah, itu enggak salah. Selama itu dilakukan tujuannya untuk mengabdi kepada Tuhan Yesus Kristus, sah-sah saja. Sekali-sekali keluar kita pun mau kan? Kenapa tidak gitu. Tapi yang menjadi masalah
yang dilakukan di sana apa? Gitu kan. Jadi bukan salah retreatnya gitu. Tanya dulu deh sama gembalanya, tujuannya retreat apa? Pak Gembala mengerti tidak? Dalam konteks merayakan kemenangan Yesus atas dosa di atas salib, kebangkitan dia tidak tinggal mati. Gembalanya mengerti tidak? Dan saya berani memberikan saran kepada murid-murid, kalau memang gembalanya tidak memiliki visi pelayanan yang benar dalam melaksanakan retreat, ibadah padang, dan lain sebagainya, saya sih menasehatkan jangan ikut. Ya, jadi kepada murid-murid saya berikan nasihat seperti itu. Jadi kita jangan terus-terus menganggap biasa gitu. Karena itu nanti terbawa dalam hidup kita. Kalau kita sudah mentolerir hal yang seperti ini, praktek-praktek kekristenan yang salah, udahlah ikut aja, biarin mereka begitu, saya mah tidak ikut-ikutan. Saya bisa jamin. Kita ada dalam kumpulan orang-orang itu, gitu kan. Kan kalau kita mau jujur, mereka kan cuma ngejar kesenangan duniawinya, ibadah-ibadah seperti itu gitu kan. Nah, dalam ibadah rutin di hari Minggu saja yang dikejar itu kan, apalagi ketika keluar bakar-bakaran. Jadi fellowship-nya tuh lebih ke makan minumnya, tapi bertekun dalam pengajarannya tidak ada gitu. Padahal itu model fellowship yang ideal ya. Kisah Para Rasul pasal 2 setelah pencurahan Roh Kudus. Tapi mereka enggak kan. Nah, kita sekarang berani memberikan nasihat, sudahlah, jangan lagi berkompromi. Kalau kita sudah belajar bagaimana kedatangan Yesus sudah semakin dekat, kita harus berani menunjukkan sikap seperti itu ya. Jadi ya mau bagaimana? Mau bagaimana lagi? Saya sudah capek gitu, dan marahnya itu sudah menumpuk lihat orang-orang yang tegar hati ya. Seperti ini, hai di perayaan Paskah sementara ibadahnya. Jadi kalau kita sudah belajar di sini antikristus di puncak kedurhakaan akan menajiskan bait Allah, kita sudah lihat kan roh-roh antikristus lewat nabi-nabi palsu mempersiapkan jalan ke sana. Ya. Dan semua peringatan-peringatan dalam perjanjian baru tentang kondisi kekristenan palsu di akhir zaman kan kita lihat di sekitar kita digenapi. Kalau kemarin ada satu murid kita yang bersaksi, puji Tuhan dia sudah tamat lagi membaca perjanjian baru ya. Jadi ada beberapa memang saya sarankan mulai mengejar tamat membaca Alkitab ya. Jadi baca dulu kan. Karena kan kalau kita review hermeneutik sehat kita, siklusnya, coba saya uji jemaat, masih ingat nggak? Harus mulai dari membaca kan. Belajar firman tuh. Membaca, lalu habis membaca apa? Jangan berhenti membaca, tapi menafsirkan. Tentu saja dengan penafsiran yang sehat, yang benar, hermeneutik yang sehat. Lalu setelah menafsirkan apa? Merenungkan ya. Merenungkan ini bukan mengosongkan pikiran, bukan merenungkan gaya-gaya mistis ya. Nangis-nangis berbahasa roh, mengosongkan pikiran, bukan ya. Merenungkan ini hasil belajar Alkitab itu direnungkan, dan kalau ada yang tidak sesuai dengan kebenaran yang sudah kita pelajari, kita merendahkan diri itu ya. Mohon pengampunan Allah. Jadi menundukkan kehendak kita kepada kehendak kebenaran Allah. Itu merenungkan hasilnya. Makanya kalau kita baca Mazmur pasal yang pertama, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lalu lanjutannya apa? Seperti pohon di tepi aliran air ya. Berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah kering, dan sebagainya dan sebagainya. Itu ya, karena dalam merenungkan ini menundukkan kehendak kita kepada kehendak Allah. Nah, baru setelah merenungkan apa? Mengajarkan ya. Ini tugas kita semua. Jadi ini review ya. Jadi ini balik lagi ke atas ya. Sampai kita mati, sampai kita ketemu Yesus, itu yang kita lakukan sebagai pelayanan kita secara pribadi kepada Allah kita yang sudah mati di atas salib ya, bangkit pada hari yang ketiga. Jadi mungkin sudah 3-4 tahun saya nasihatkan kepada murid-murid kita untuk
menyempatkan membaca Alkitab tamat ya. Saya nggak pasang target 1 tahun harus 1 Alkitab, nggak. Saya bilang pokoknya kejar sampai targetnya sebelum saya dipanggil Tuhan bertemu Yesus, saya mau tamat baca Alkitab ya. Nah, ada sebenarnya beberapa yang sudah memberikan kesaksian ketika mereka selesai membaca perjanjian baru khususnya ya. Sebenarnya nggak cuma perjanjian baru tapi perjanjian lama juga. Tapi setelah mereka tamat membaca perjanjian baru, sudah ada 2 orang yang bersaksi seperti itu. Lalu dia berbicara seperti ini, Pak Pendeta, kenapa ya setelah saya tamat baca perjanjian baru, kok isinya mayoritas, sebagian besar adalah peringatan tentang penyesatan. Ya. Jadi surat-surat yang ditulis oleh para rasul, bahkan Injil yang menceritakan kehidupan Yesus sendiri itu menuliskan tentang peringatan-peringatan terhadap penyesatan. Ya saya bilang kan sejak Adam dan Hawa memang musuh kita itu. Kan musuh kekristenan itu cuma penyesatan kan. Adam dan Hawa jatuh karena ditipu oleh iblis. Jadi tipu muslihat iblis lah lawan kita. Jadi buat apa lagi? Kalau Tuhan Yesus di Matius pasal 24 sudah memperingatkan menjelang kedatangannya yang kedua, ada eskalasi kedurhakaan, artinya nabi-nabi palsu yang ditunggangi antikris itu. Nah, kemarin dengan salah satu murid yang lain, saya ngobrol. Ternyata iblis itu nggak kreatif ya, katanya. Bisanya cuma tipu-tipu. Emang ini kan tipu. Kan selengkap senjata Allah itu kebenaran ya dalam Alkitab. Itu untuk mengalahkan iblis, mengalahkan tipu muslihatnya, panah api si jahat ini. Karena peperangan kita sekali lagi bukan melawan darah dan dagingnya. Jadi orang Kristen itu jangan terlalu mudah diprovokasi oleh hal-hal yang lahiriah gitu. Ingat, yang kita perangi adalah kekuatan di belakang mereka ya. Jadi isu-isu yang mengajak kita, apalagi menjelang tahun politik ya, berbagai isu digoreng. Termasuk nanti isu sara agama ya, orang Kristen terpancing lagi. Jangan ya. Jadi Efesus 6 bilang kan perjuangan kita, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan tipu muslihat iblis ya. Penguasa-penguasa di udara. Yang senjata yang mereka pakai itu salah satu murid kita bilang tidak kreatif, sejak zamannya Adam dan Hawa tipu menipu doang gitu kan. Nah sebenarnya kan Tuhan sudah lewat, sekali lagi ya, lewat karya salib Kristus kan rahasia kebenaran firman dibukakan. Ingat ya? Jadi karunia dari kita merayakan kemenangan atas karya salib Kristus salah satunya adalah hikmat Allah ya. Roh Kudus, roh hikmat itu diberikan dalam hidup kita lewat kelahiran kembali, itu yang membuat kita bisa memahami isi Alkitab yang adalah senjata kita untuk melawan tipu muslihat iblis. Selain bertahan tapi bahkan menyerang balik ya, pedang roh itu firman ya. Jadi gunakan itu, berdayakan gitu. Jadi seperti itu ya, jadi merayakan aneh kan, coba merayakan Paskah katanya, kita menang, tapi masih menghindari pengajaran firman gitu kan. Jadi kalau permohonan supplication yang benar dalam X doa yang benar ini, itu merendahkan diri, takluk, tunduk, taat kepada kebenaran. Jadi kalau berdoa itu menurut kebenaran-Mu Tuhan. Jadi ketika kita berlutut, menaikkan permohonan kita, memohon belas kasihan betul, tapi menurut kebenaran tuh Tuhan ya. Sekali lagi dalam merayakan salib kita tahu posisi kasih dan kekudusan tidak bisa dipisahkan kalau itu menyangkut Allah kita ya. Kasih yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan.